Halo semua, dalam video ini saya akan menjelaskan materi dalam pengantar akuntansi 1 dengan judul Jurnal Umum, Buku Besar, dan Neraca Saldo. Materi pembahasan dalam video ini terdiri dari Chart of Account atau daftar akun, Jurnal Umum, Buku Besar, dan Neraca Saldo. Chart of Account atau bagan akun adalah sebuah daftar yang menunjukkan akun-akun yang digunakan dalam bisnis atau perusahaan. Akun-akun tersebut biasanya dicantumkan dalam urutan kemunculannya dalam laporan keuangan. Akun-akun neraca dicantumkan pertama dalam urutan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Akun laporan laba rugi kemudian didaftar dalam urutan pendapatan dan beban. Berikut contoh chart of account. Dalam chart of account ini, setiap akun akan disusun berdasarkan elemen laporan keuangan yang ada. Akun-akun tersebut disusun sesuai dengan nomornya, dengan aset yang pertama, lalu liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban atau expense. Jurnal umum. Menggunakan aturan debit dan kredit, transaksi awalnya dimasukkan dalam catatan yang disebut jurnal. Dengan cara ini, jurnal berfungsi sebagai catatan kapan transaksi terjadi dan dicatat. Ini merupakan contoh transaksi dan pencatatannya dalam jurnal. Pada 1 November, Chris Clark menyetor $25.000 di rekening bank atas nama Net Solution yang merupakan usahanya. Maka, jurnal umumnya dapat dibuat sebagai berikut. Dalam jurnal umum, setiap transaksi akan dicatat berdasarkan tanggal terjadinya. Dengan penyetoran uang tersebut, maka usaha tersebut akan mendapatkan tambahan kas dari modal disetor sebesar $25.000. Dan pada jurnal umum, bagian debit selalu dicatat pada bagian atas dan bagian kredit dicatat pada bawah agak ke kanan. Lalu, Postlife berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan nomor akun. Buku besar. Secara berkala, entry di dalam jurnal akan dipindahkan ke akun-akun di buku besar. Proses pemindahan debit dan kredit dari entry jurnal ke akun di buku besar disebut posting. Secara ringkas, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan akun-akun yang mencatat segala bentuk perubahan saldo pada sebuah akun yang terjadi karena adanya transaksi keuangan pada sebuah entitas atau perusahaan. Buku besar memiliki fungsi untuk melakukan pencatatan semua transaksi akuntansi dengan akurat dan memastikan setiap transaksi yang dilakukan dicatat dengan benar dan sesuai dengan akun masing-masing. Selain itu, dapat juga melihat keseimbangan setiap akun antara kolom debit maupun kredit. Berikut contoh proses posting dari jurnal umum ke buku besar. Bagian ini menunjukkan contoh jurnal transaksi. Pada tanggal 1 Desember, Net Solution membayar premi sebesar $2.400 untuk polis asuransi atas kewajiban pencurian dan kebakaran. Kebijakan tersebut mencakup periode 1 tahun. Tabel berikut ini adalah tabel untuk posting transaksi-transaksi sebelumnya ke dalam buku besar. Tampilan ini merupakan bentuk sederhana dari postingan jurnal umum ke buku besar. Dari transaksi jurnal umum yang terjadi pada tanggal 1 Desember, terjadi penambahan prepaid insurance pada debit dan pengurangan kas pada kredit sebesar $2.400. Masing-masing akun tersebut diposting ke buku besar sesuai akun masing-masing. Prepaid insurance diposting ke prepaid insurance dan kas diposting pada kas. Kegiatan posting ke buku besar ini memiliki tujuan untuk melihat keseluruhan transaksi yang terjadi dalam satu akun. Dengan begitu, kita bisa melihat perubahan saldo maupun saldo yang tersisa dari setiap transaksi. Dari buku besar pada akun kas tersebut, nilai $25.000 berasal dari bulan sebelumnya. Dengan adanya pengurangan kas, maka nilai awal itu akan langsung mengurangi pengurangan kas sebesar $2.400 sehingga didapatlah nilai kas yang tersisa $22.600. Neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang berfungsi untuk menampung semua akun sekaligus dan menunjukkan saldo masing-masing akun, sehingga bisa diketahui total antara debit dan kredit. Langkah-langkah dalam menyusun neraca saldo adalah sebagai berikut.
Langkah 1, cantumkan nama perusahaan, judul neraca saldo, dan tanggal neraca saldo dibuat. Langkah 2, buat daftar akun-akun dari buku besar dan masukkan saldo debit atau kreditnya di kolom debit atau kredit dari neraca saldo. Langkah 3, jumlahkan kolom debit dan kredit dari neraca saldo. Langkah 4, pastikan total kolom debit sama dengan total kolom kredit. Berikut contoh neraca saldo untuk Net Solution pada tanggal 31 Desember 2018. Neraca tersebut merupakan neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca ini dibuat pada akhir tahun dengan menunjukkan setiap akun dan saldo akhir dari setiap akun. Dari setiap nilai pada akun, jika total dari keseluruhan debit dan kredit sama, maka neraca sudah selesai. Namun jika jumlah saldo debit dan kredit berbeda, hal ini mengindikasikan adanya error pada pencatatan transaksi. Sekian itu saja penjelasan saya dalam video ini. Semoga materi dalam video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa.